semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan seputar penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk teman-teman. Halo semuanya, kenalin aku Retna Dinusi dengan akhiran NIM 064. Halo, kenalin aku Lintang Aslamada Vidya dengan akhiran NIM 068. Halo semuanya, perkenalkan saya Jihana Widardirya dengan akhiran NIM 071. Halo semuanya, kenalin aku Dian Kode Fitriana, akhiran NIM 077. Halo semua, kenalin aku Sabrian Giovanni, aku dengan akhiran NIM 079. Apakah kalian tahu bahwa lebih dari 500 juta orang di dunia hidup dengan diabetes? Dan angka tersebut akan terus meningkat setiap tahun. Sebenarnya apa sih penyakit ini? Dan mengapa banyak orang terjebak di dalamnya? Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang ditandai dengan kadar gula darah tinggi karena tubuh tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup atau tidak dapat menggunakan insulin secara efektif. Insulin sendiri merupakan hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi mengatur kadar gula dalam darah dengan cara membantu glukosa masuk ke dalam sel sebagai sumber energi. Kasus diabetes mellitus semakin banyak dan sangat erat kaitannya dengan pola hidup yang tidak sehat. Misalnya, terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji, minuman manis dalam kemasan, dan jarang berolahraga atau kurangnya aktivitas fisik. Diabetes mellitus sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya sering tidak disadari namun dapat menimbulkan komplikasi yang serius. Lalu, bagaimana gambaran epidemiologi penyakit ini di dunia, Indonesia, hingga di Jawa Tengah? Mari kita bahas bersama. Kasus diabetes mellitus umumnya lebih sering terjadi di negara berkembang daripada negara maju. Menurut data International Diabetes Federation pada tahun 2021, terdapat lebih dari 537 juta kasus orang dewasa di dunia hidup dengan diabetes. Berdasarkan perkiraannya, kasus diabetes mellitus akan meningkat menjadi 578 juta kasus pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 700 juta kasus pada tahun 2045. Prevalensi diabetes di Indonesia sendiri pada tahun 2021 mencapai jumlah sekitar 19,47 juta dengan taksiran usia 20-79 tahun dan menduduki urutan kelima dari 10 negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi. Provinsi di Indonesia dengan prevalensi diabetes mellitus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Kemudian untuk Jawa Tengah berada pada urutan ke-6. Berdasarkan profil kesehatan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, jumlah penderita diabetes mellitus di Jawa Tengah sendiri itu sebanyak 620.000 orang. Nah, data epidemiologi ini menunjukkan bahwa diabetes merupakan masalah kesehatan yang sangat serius. Namun, angka ini tidak berdiri sendiri karena ada berbagai faktor risiko yang dapat mendorong peningkatan kasus. Selanjutnya, kita akan membahas lebih dalam mengenai faktor risiko diabetes mellitus. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai faktor risiko. Faktor risiko adalah hal-hal yang bisa meningkatkan kemungkinan seseorang terkena penyakit, termasuk diabetes mellitus. Ada dua jenis faktor risiko diabetes mellitus. Faktor risiko yang bisa diubah dan faktor risiko yang tidak bisa diubah. Faktor risiko yang bisa diubah, misalnya kegemukan, kurangnya aktivitas fisik, tekanan darah tinggi, kolesterol HDL rendah, trigliserida tinggi, pola makan tinggi gula, garam, lemak, rendah serat, serta riwayat penyakit jantung atau stroke. Yang kedua, faktor yang tidak bisa diubah, yaitu seperti usia di atas 40 tahun, riwayat keluarga dengan diabetes, riwayat kehamilan dengan diabetes, riwayat bayi lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kg, dan riwayat melahirkan bayi dengan berat badan lebih dari 4 kg.
Semakin banyak faktor resiko yang kita miliki, semakin tinggi pula resiko terkena diabetes. Berita baiknya, kita bisa mencegahnya dengan mengendalikan faktor-faktor yang bisa diubah, seperti menjaga berat badan dengan ideal, aktif bergerak, dan makan makanan yang sehat. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai bagaimana sih pengaturan makan yang benar bagi penderita diabetes mellitus. Pada penderita diabetes mellitus, kita harus memperhatikan prinsip 3J. Yang pertama adalah jumlah. Tahukah kalian berapa banyak jumlah makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh pasien diabetes? Pada dasarnya, jumlah makanan untuk pasien diabetes sama dengan jumlah makanan pada orang biasa. Akan tetapi, perlu diingat bahwa pasien diabetes perlu membatasi asupan gula, membatasi lemak jenuh dan kolesterol, serta meningkatkan asupan serat. Pengaturan porsi makan untuk pasien diabetes sebaiknya berprinsip pada piring T, yaitu setengah bagian piring merupakan sayur dan buah, seperempat bagian piring adalah lauk, dan seperempat bagian lainnya adalah sumber karbohidrat. Prinsip J yang kedua adalah jenis. Dari jenis karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks, manakah jenis karbohidrat yang lebih baik? Karbohidrat sederhana merupakan jenis karbohidrat yang lebih mudah dipecah dan diserap oleh tubuh sehingga relatif lebih cepat membuat kadar gula darah meningkat. Contohnya yaitu kue, bolu, donat, minuman bersoda, permen, biskuit, dan wafer. Sedangkan pada karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lama untuk dicerna oleh tubuh dibandingkan dengan karbohidrat sederhana. Karbohidrat kompleks mengandung banyak serat dan rendah gula, sehingga mampu menahan rasa lapar serta mengontrol gula darah. Contohnya yaitu nasi merah, gandum, ubi jalar, kacang, dan buah. Oleh karena itu, karbohidrat kompleks lebih dianjurkan bagi pengidap diabetes. Prinsip 3J yang terakhir adalah jadwal. Jadwal makan pada penderita diabetes mellitus harus diikuti sesuai intervalnya, yaitu setiap 3 jam. Pada dasarnya, diet diabetes mellitus diberikan dengan cara 3 kali makan utama dan 3 kali makan selingan dengan jarak antara 3 jam. Mengonsumsi makanan secara rutin dan terjadwal dapat membantu untuk menghindari konsumsi makanan secara berlebihan dalam satu waktu yang dapat memperparah peningkatan glukosa darah. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor fisiologis yang mempengaruhi diabetes mellitus. Secara fisiologis, diabetes mellitus terjadi karena 2 mekanisme utama, yaitu kekurangan produksi insulin dan ketidakmampuan tubuh menggunakan insulin dengan baik. Pertama, pankreas tidak menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup untuk menurunkan kadar gula darah. Kedua, terjadi resistensi insulin, yaitu kondisi ketika sel-sel tubuh tidak merespon insulin dengan baik. Nah, akibatnya, meskipun insulin tersedia, glukosa tetap sulit masuk ke dalam sel. Ketiga, hati menghasilkan glukosa secara berlebihan, sehingga gula darah tetap tinggi meskipun tubuh tidak membutuhkannya. Nah, selain faktor-faktor itu, ada juga faktor lain atau tambahan, seperti faktor genetik, obesitas, proses penuaan, serta kurangnya aktivitas fisik juga turut berperan dalam meningkatkan resiko diabetes. Dengan demikian, diabetes mellitus muncul akibat kombinasi antara kekurangan insulin dan ketidakmampuan tubuh dalam memanfaatkannya secara efektif. 2 tipe diabetes mellitus. Diabetes mellitus tipe 1 terjadi karena tubuh tidak dapat memproduksi hormon insulin yang membantu untuk penyerapan glukosa ke sel-sel tubuh. DM tipe 1 merupakan penyakit yang biasa diderita sejak kanak-kanak atau remaja
dan biasanya terdeteksi lebih dini. Diabetes mellitus tipe 2 adalah keadaan di mana sel tubuh tidak lagi sensitif dengan hormon insulin, walaupun tubuh mampu memproduksi insulin. Biasanya, DM tipe 2 terjadi pada usia dewasa akibat gaya hidup kurang sehat, seperti kegemukan atau obesitas, kurang olahraga, atau terdapat faktor resiko lain seperti ada keluarga yang mengalami DM tipe 2. Bagaimana DM tipe 1 dan tipe 2 bisa terjadi? Tubuh kita perlu energi untuk melakukan aktivitas. Energi diperoleh dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Jadi, sewaktu makanan masuk ke dalam lambung, makanan akan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil. Salah satunya adalah glukosa atau gula yang berasal dari karbohidrat. Tubuh kita memiliki organ khusus bernama pankreas. Seiring masuknya makanan ke dalam tubuh, pankreas akan menghasilkan hormon insulin. Insulin dihasilkan oleh sel beta di pankreas. Di dalam peredaran darah terdapat molekul glukosa yang akan dihasilkan oleh sel tubuh sebagai sumber energi. Insulin berperan untuk menghantarkan glukosa-glukosa tersebut untuk dapat masuk ke dalam sel tubuh, sehingga tubuh mampu memperoleh energi yang dibutuhkan. Pada kondisi normal, sel imun tubuh akan melawan zat asing atau kuman bakteri yang masuk ke dalam tubuh kita. Pada pasien diabetes mellitus tipe 1, sel imun tubuh justru akan menghancurkan sel beta pankreas. Keadaan ini biasa disebut penyakit autoimun. Akibatnya, penderita diabetes mellitus tipe 1 tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup untuk mengatur kadar glukosa dalam gula darah. Glukosa tersebut tidak dapat masuk ke dalam sel tubuh, sehingga kadar glukosa dalam darah jadi lebih tinggi. Namun, sel tubuh tidak mampu mendapatkan energi yang cukup. Pada penderita diabetes mellitus tipe 2, sel menjadi resisten terhadap insulin dan mengabaikan pesannya untuk menyerap glukosa. Ini dikenal sebagai resistensi insulin. Selain itu, pada diabetes tipe 2, pankreas tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah yang lebih besar untuk memicu sel-sel yang resisten ini untuk mengambil glukosa dari aliran darah. Tahukah kamu kalau banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya mengidap diabetes mellitus? Padahal gejalanya sudah bisa muncul sejak awal loh. Yuk kita kenali bareng-bareng apa aja sih gejala dan tanda-tanda diabetes mellitus agar kita bisa mencegah sejak dini. Sering buang air kecil, berat badan menurun, mudah lapar dan haus, mudah lelah dan mengantuk, luka sulit sembuh, penglihatan kabur sering berganti kacamata, gatal-gatal terutama di sekitar kemaluan, kesemutan, melahirkan bayi lebih dari 4 kg. Nah, itu dia tadi gejala-gejala diabetes mellitus. Kalau gejala tadi diabaikan, bisa menimbulkan dampak yang lebih serius bagi kesehatan loh. Diabetes mellitus adalah penyakit kronis yang bisa menimbulkan berbagai dampak serius bagi penderitanya. Jadi, apa aja sih dampak serius yang disebabkan oleh penyakit diabetes mellitus itu sendiri? Jadi, diabetes mellitus berdampak serius pada maupun dari sisi kesehatan. Diabetes mellitus dapat memicu berbagai komplikasi. Salah satunya ada stroke, gagal ginjal, kuman, infarksi, dan bisa juga terjadi pasti terjadi luka gangren. Resiko terkena penyakit jantung koroner juga jauh lebih tinggi, bahkan hampir 17 kali lipat dibanding orang tanpa diabetes. Hal ini dapat terjadi karena kadar gula darah yang tidak terkontrol dapat memicu pengerasan pembuluh darah, sekaligus meningkatkan kolesterol dan trigliserida. Bukan cuma itu aja loh, diabetes mellitus juga dapat berpengaruh pada kualitas tidur. Biasanya pada malam hari banyak penderita diabetes yang suka berlatih ke kamar mandi, yang mengakibatkan kualitas tidurnya menurun. Jika hal ini dialami oleh remaja, dampaknya akan menjadi lebih serius loh.
bisa jadi sulit berkonsentrasi, prestasi akademik menurun, perubahan perilaku, bahkan bisa beresiko terkena masalah kesehatan lainnya seperti obesitas. Di luar masalah kesehatan, diabetes mellitus juga memberikan dampak yang serius pada sosial dan ekonomi, yang meliputi biaya perawatan langsung dan tidak langsung. Untuk biaya perawatan langsung, termasuk biaya rawat inap, obat-obatan, dan laboratorium. Dan untuk biaya kerugian tidak langsung, termasuk hilangnya pendapatan karena tidak bisa bekerja, beban asuransi, bahkan kematian prematur. Cukup sekian pemaparan dari dampak penyakit diabetes mellitus. Dan selanjutnya, kalian harus tahu gimana sih caranya menanggulangi penyakit diabetes mellitus. Yang akan dijelaskan oleh kakak saya. Oke, selanjutnya aku bakal kasih tahu nih cara pencegahan diabetes mellitus berdasarkan stepwise dari WHO. Langkah pertama adalah pencegahan. Pencegahan dilakukan dengan menerapkan pola makan seimbang, yaitu memperbanyak sayur, buah, dan biji-bijian, serta membatasi gula, garam, dan lemak berlebih. Selain itu, lakukan olahraga secara rutin. Aktivitas sederhana seperti jalan cepat, bersepeda, atau berenang sudah cukup membantu tubuh untuk mengendalikan gula darah. Hindari kebiasaan merokok, karena rokok tidak hanya meningkatkan resiko diabetes, tetapi juga memperparah komplikasi yang mungkin terjadi. Dan yang tak kalah penting, jaga berat badan agar tetap ideal. Langkah kedua yaitu deteksi dini. Seringkali nih teman-teman, diabetes tidak menunjukkan gejala yang jelas di awal. Karena itu, pemeriksaan gula darah secara berkala sangat dianjurkan, terutama bagi orang memiliki faktor risiko seperti kelebihan berat badan, riwayat keluarga dengan diabetes, atau orang dengan usia di atas 40 tahun. Dengan deteksi sejak dini, diabetes bisa segera ditangani dan komplikasi berat dapat dicegah. Langkah ketiga adalah pengelolaan bagi penderita diabetes. Pengelolaan mencakup diet sehat sesuai anjuran tenaga kesehatan, aktivitas fisik yang teratur, serta penggunaan obat anti-diabetes atau insulin bila diperlukan. Semua langkah ini harus dilakukan dengan disiplin dan dalam pendampingan tenaga kesehatan agar hasilnya maksimal. Dengan pengelolaan yang baik, penderita diabetes tetap bisa menjalani hidup sehat, aktif, dan produktif. Tak kalah penting, keberhasilan penanggulangan diabetes tidak dapat dicapai tanpa kerjasama. Pemerintah berperan menyediakan kebijakan dan layanan kesehatan. Tenaga kesehatan memberikan pendampingan serta edukasi, dan masyarakat harus berperan aktif dalam menerapkan gaya hidup sehat serta saling mendukung. Dengan kebersamaan, upaya penanggulangan diabetes akan lebih efektif. Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit atau mother of diseases. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Penyakit ini dapat dicegah dengan menghindari faktor resiko seperti hindari konsumsi gula berlebihan lebih dari 50 gram atau setara 4 sendok makan yang terkandung pada seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi setiap hari. Hindari mager atau malas gerak dan cegah obesitas. Cegah diabetes dengan perilaku hidup sehat, rajin melakukan aktivitas fisik, mengonsumsi sayur dan buah, dan mengetahui gula darah secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.